Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Apa kabar saudara-saudaraku, para siswa sekalian? Tering doa mudah-mudahan selalu sehat walafiat, selalu terhindar dari virus COVID-19. Dan mudah-mudahan saudara-saudaraku dan para siswa sekalian selalu lancar, baik di dalam belajar maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Kali ini kita akan membahas mengenai pembangunan berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak. Baiklah, kita lanjutkan membahas pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup secara bertahap dengan memanfaatkan sumber daya secara bijaksana. Sumber daya yang mendukung pembangunan yaitu sumber daya manusia, dilihat dari jumlah penduduknya, kemudian pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan kebudayaan. Kemudian adalah sumber daya alam, yaitu meliputi air, tanah, udara, hutan, mineral tambang, dan keanekaragaman hayati. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu meliputi transportasi, komunikasi, teknologi industri, dan rekayasa. Sumber daya bersifat terbatas, sehingga harus digunakan secara cermat dan bijaksana. Ketidakcermatan dalam penggunaan sumber daya dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan, antara lain permasalahan sumber daya alam. Itu meliputi kerusakan hutan, kepunahan hewan dan tumbuhan, serta perluasan lahan kritis. Kemudian permasalahan pemukiman, itu meliputi sanitasi, permukiman kumuh, dan kekurangan air bersih. Selanjutnya adalah polusi lingkungan, meliputi pencemaran air, tanah, dan udara. Dalam pembangunan perlu diperhatikan keseimbangan antara pembangunan dan kondisi lingkungan. Lingkungan berfungsi sebagai penopang pembangunan. Jika pembangunan tidak memperhatikan faktor lingkungan, lingkungan hidup akan rusak dan proses pembangunan akan terhenti. Pembangunan berwawasan lingkungan yaitu upaya meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan. Pada prosesnya, pembangunan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan ilmu pengetahuan dengan menyelaraskan ketiga komponen sehingga berkesinambungan.
Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien, dan memperhatikan kepentingan generasi masa kini serta generasi yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan global yang dihasilkan KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Hasil KTT Bumi antara lain: 1. Gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk bertahan hidup, yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat miskin. Yang kedua, gagasan keterbatasan, yakni keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia di masa kini maupun di masa yang akan datang. Upaya peningkatan kualitas manusia pada masa kini harus memperhitungkan kualitas manusia pada masa yang akan datang. Pemanfaatan lingkungan sebagai penopang pembangunan harus memperhitungkan keterbatasannya. Hal-hal penting dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan antara lain: 1. Bahwa proses pembangunan hendaknya berlangsung terus-menerus dengan ditopang kualitas lingkungan dan kualitas manusia yang berkembang secara berkelanjutan. Yang kedua, bahwa pembangunan meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kesejahteraan generasi yang akan datang. Ketiga, lingkungan hidup memiliki keterbatasan, sehingga dalam pemanfaatannya akan mengalami pengurangan. Kemudian yang keempat, semakin baik kualitas lingkungan, maka semakin baik pula pengaruhnya terhadap kualitas hidup. Dan yang kelima, penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dilakukan sehemat mungkin dan dilakukan pengembangan sumber daya alternatif. Pembangunan berkelanjutan mempunyai karakteristik yang khas dan berbeda dengan pola pembangunan lain yang dilaksanakan selama ini. Ciri-cirinya antara lain: pertama, menggunakan pendekatan integratif untuk menjelaskan keterkaitan yang kompleks antara manusia dengan lingkungan. Kedua, menggunakan pandangan
jangka panjang untuk merencanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pendukung pembangunan. Yang ketiga, menjamin pemerataan dan keadilan melalui strategi pembangunan berwawasan lingkungan yang dilandasi oleh pemerataan distribusi lahan, faktor produksi, kesempatan berusaha, dan ekonomi. Keempat, memelihara keanekaragaman hayati untuk memastikan ketersediaan sumber daya alam. Pembangunan berkelanjutan berusaha menyatukan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup menjadi suatu sinergi dalam meningkatkan kualitas manusia. Dimensi ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan tetap memfokuskan kepada pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan kearifan ekonomi. Dimensi sosial mencakup pemberdayaan sosial, peran serta sosial, kebersamaan sosial, mobilitas sosial, identitas kebudayaan, pembinaan kelembagaan, dan pengentasan kemiskinan. Dimensi ekologi meliputi integritas ekosistem, ramah lingkungan, hemat sumber daya alam, pelestarian keanekaragaman hayati, dan tanggap isu global. Demikian materi pembelajaran kali ini. Terima kasih. Demikianlah materi pembangunan berkelanjutan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk saudara-saudaraku dan para siswa sekalian. Dan teriring doa, mudah-mudahan kita bisa selalu terhindar, lagi-lagi selalu terhindar dari virus COVID-19. Oleh karena itu, mari kita jalankan protokol kesehatan, kita lakukan 3M. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.